Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah teori kritis, Ibu Hendrini Renola Fitri, SIPMA. Baik Ibu, saya Aryo Rizky Alfarisi dengan NIM 21011110075 ingin mempresentasikan mengenai UAS teori kritis, yang mana tema yang saya angkat dari teori kritis adalah post-strukturalisme. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa definisi dari post-strukturalisme itu. Post-strukturalisme adalah satu aliran atau pendekatan dalam teori dan filsafat yang muncul sebagai reaksi terhadap strukturalisme. Aliran ini menolak ide dasar strukturalisme mengenai keberadaan struktur tetap dan sistematis yang dapat diungkap melalui analisis. Poststrukturalisme memandang bahwa makna tidak dapat ditentukan secara tetap dan baku, melainkan bersifat relatif dan terbentuk melalui interaksi kompleks antara berbagai elemen. Kemudian saya akan menjelaskan latar belakang dari poststrukturalisme itu sendiri. Poststrukturalisme itu merupakan aliran yang muncul atas reaksi adanya strukturalisme. Keduanya memiliki hubungan yang erat meskipun adanya perbedaan yang mendasar. Poststrukturalisme berkembang sebagai reaksi adanya tekanan pada struktur dan aturan yang mempengaruhi manusia. Para pemikir poststrukturalis seperti Michael Foucault, Jacques Derrida, dan Jean-François Lyotard menyoroti ketidakpastian, kompleksitas, dan keragaman dalam interpretasi serta menekankan bahwa makna tidaklah tetap atau terikat pada struktur, tetapi terbentuk melalui konteks dan hubungan kuasa. Mereka menekankan pada peran bahasa, kekuasaan, dan subjektivitas dalam membentuk realitas sosial dan budaya. Penolakan terhadap otoritas tunggal atau kebenaran universal, serta penerimaan terhadap pluralitas dan perbedaan menjadi karakteristik utama dari pendekatan post-strukturalisme dalam analisis budaya, politik, dan sosial. Kemudian, ada beberapa poin-poin dari post-strukturalisme. Yang pertama, adanya reaksi terhadap strukturalisme sendiri, yang kemudian adanya kontinuitas atau keberlanjutan terhadap konsep strukturalis, yang ketiga ada konsep dekonstruksi, yang keempat pentingnya bahasa, yang kelima kritik terhadap esensialisme strukturalis, yang keenam penerapan interdisipliner. Nah, itu merupakan 6 poin-poin yang terdapat pada post-strukturalis. Selanjutnya di sini saya menampilkan setidaknya ada 3 tokoh post-strukturalisme. Yang pertama yang terkenal adalah Jacques Derrida, yang kedua Michael Foucault, dan yang ketiga Jacques Lacan. Nah, asal-usul perkembangan post-strukturalisme dapat ditelusuri dari sejumlah pemikir dan peristiwa dalam dunia intelektual dan akademis pada abad ke-20. Meskipun sulit untuk menentukan titik asal yang pasti kapan perkembangan post-strukturalisme ini terjadi. Yang pertama ada 3 poin mengenai asal-usul dari post-strukturalisme. Yang pertama, post-strukturalisme berlatar belakangi terhadap adanya strukturalisme pertama. Yang kedua, Jacques Derrida dan dekonstruksi yang terkenal. Yang ketiga, Michael Foucault dan analisis kekuasaan. Kemudian kita akan menjelaskan terkait perkembangan dari post-strukturalisme. Ada 4 poin-poin yang berkaitan terhadap perkembangan post-strukturalisme. Yang pertama, post-strukturalisme menyebar di lingkungan akademis. Yang kedua, adanya diversifikasi pemikiran. Ketiga, penerapan dalam berbagai disiplin. Dan keempat, pengaruh di luar bidang akademisi. Nah, di dalam post-strukturalisme terdapat 2 aliran yang mana adanya penolakan terhadap pandangan. Yang pertama adanya pandangan terhadap esensialisme dan yang kedua adanya pandangan universalisme.
Poststrukturalisme sendiri menolak pandangan esensialisme dan universalisme dalam berbagai konteks, termasuk dalam konteks filsafat, sastra, sosiologi, dan linguistik. Berikut ada penjelasan lebih lanjut mengenai penolakan terhadap kedua pandangan tersebut. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan penolakan poststrukturalisme terhadap pandangan esensialisme. Definisi dari esensialisme itu sendiri adalah esensialisme merupakan pandangan yang menyatakan bahwa suatu entitas memiliki hakikat atau sifat yang tetap, inherent, dan melekat pada dirinya sendiri. Ini berarti menunjukkan bahwa objek merupakan konsep yang memiliki inti, tidak berubah sepanjang waktu. Nah, penolakan poststrukturalisme terhadap esensialisme adalah poststrukturalisme menyatakan bahwa penentangan ide ini dengan menunjukkan makna, identitas, dan nilai bersifat relatif dan kontekstual. Misalnya, konsep identitas gender atau etnis bukanlah suatu hakikat yang tetap, tetapi merupakan hasil dari konstruksi sosial yang dapat berubah seiring waktu dan dalam konteks yang berbeda. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan penolakan poststrukturalisme terhadap pandangan universalisme. Pertama, saya akan menjelaskan pandangan terhadap definisi universalisme. Universalisme mengacu pada gagasan yang menyatakan bahwa nilai-nilai atau kebenaran dapat diterapkan secara universal untuk semua individu dan kelompok tanpa memandang konteks budaya atau historis. Nah, adanya penolakan dari poststrukturalisme terhadap universalisme adalah gagasan ini menolak adanya menekankan keragaman budaya dan kontekstualitas makna. Pandangan ini menyatakan bahwa nilai dan kebenaran tidak dapat diidentifikasi secara universal karena keterkaitannya dengan konteks dan interpretasi. Sesuatu yang dianggap benar atau berharga dalam suatu budaya mungkin tidak berlaku dalam budaya lain. Nah, di sini ada beberapa konsep utama dekonstruksi dari Jacques Derrida. Konsep utama dekonstruksi yang dikembangkan oleh filsuf terkenal dari Prancis yaitu Jacques Derrida, yaitu dekonstruksi, yang mana melibatkan analisis kritis terhadap struktur bahasa dan teks dengan tujuan membongkar hierarki dan oposisi biner. Adapun 7 poin konsep utama dari dekonstruksi Derrida. Yang pertama, oposisi biner dan hierarki. Kedua, pembedaan dan kontinuitas. Yang ketiga, difference. Keempat, teks sebagai situs dekonstruksi. Yang kelima, adanya kritik terhadap logos dan logocentrism. Yang keenam, adanya travel atau jejak. Dan yang terakhir, adanya bacaan multidimensional. Nah, strukturalisme dan poststrukturalisme merupakan dua pandangan yang berbeda. Nah, di sini saya akan menyebutkan adanya pandangan terhadap perbedaan strukturalisme dan poststrukturalisme itu. Yang pertama, perbedaan pandangan terhadap struktur. Yang kedua, terhadap makna. Yang ketiga, pemahaman terhadap bahasa. Yang keempat, konsep identitas dan subjektivitas. Yang kelima, pendekatan terhadap pemikiran kritis. Dan yang terakhir, adanya perbedaan mengenai pemahaman terhadap kekuasaan. Baik, adapun kritik terhadap aliran poststrukturalis dari pemikir-pemikir dan ahli filsuf lainnya, setidaknya ada 7 kritik terhadap poststrukturalis. Yang pertama, ketidakjelasan dan kerumitan teori. Yang kedua, relativisme berlebihan. Dan yang ketiga, dalam poststrukturalis adanya kurang relevansi praktis. Yang keempat, kurangnya pendekatan positif. Yang kelima, kritik terhadap keterlibatan subjektif penelitian. Yang keenam, pernyataan tentang pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, kritik terhadap poststrukturalis adalah terlalu fokus pada penekanan pentingnya bahasa. Baik, kita sampai kepada kesimpulan. Maka dari pembahasan materi yang saya jelaskan mengenai poststrukturalis adalah aliran pemikiran yang muncul sebagai reaksi terhadap strukturalisme itu sendiri, yang mana poststrukturalis menolak gagasan bahwa makna dan identitas memiliki keberadaan tetap dan universal. Fokusnya pada dekonstruksi utama bahasa dan makna, serta penolakan terhadap oposisi biner, mengungkapkan kompleksitas dan ketidakpastian dalam konstruksi. Pengetahuan, identitas, dan subjektivitas dipandang sebagai konstruksi sosial yang fluid. Mempertanyakan esensialisme.
Poststrukturalisme juga menganalisis peran kuasa dalam membentuk pengetahuan dan menyoroti keterbukaan terhadap interpretasi yang beragam. Meskipun kontroversial, aliran ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam pemikiran kritis dan studi budaya dalam akademisi. Baik, sekian materi untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah teori kritis. Saya Aryo Rizky Alfarisi mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Hendrini Ranola Safitri SIPMA. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.